Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada al sahabat beliau sekalian, kepada para ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin. Yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Saprijal. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua KPI Aceh beserta seluruh jajaran komisioner. Yang kami muliakan seluruh pimpinan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang berhadir pada forum yang mulia ini. Yang kami hormati Kepala Balmon Provinsi Aceh dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan atas undangan pada pagi yang berbahagia ini, meski kita mulainya agak sedikit molor. Ya, kebetulan saat saya datang cuma ada 3 tamu di dalam, kita menunggu di luar. Ya, kegiatan di Aceh memang biasa seperti itu, berlaku juga di DPR. Bapak Ibu sekalian, saya khusus menggeser jadwal pertemuan dengan KKR Aceh pagi ini ke siang hari dalam rangka kesiapan kedatangan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelanggaran HAM yang diakui oleh negara. Kenapa? Karena undangan KPI bersama dengan lembaga penyiaran televisi dan radio ini saya anggap penting, dan ada hal yang ingin saya sampaikan atas nama pribadi dan selaku pimpinan Komisi 1 kepada teman-teman KPI dan lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Pertama, dalam rakor ini tentu nanti akan menghasilkan beberapa resume dari rapat yang diselenggarakan oleh KPI. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Saprijal tadi terkait dengan kanun yang saat ini kanun itu sudah menjadi inisiatif dari Komisi 1 DPR Aceh dan masuk dalam prioritas Proleg tahun 2023, akan segera kita lakukan pembahasan. Namun demikian, proses pembahasan tentu membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari teman-teman lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, untuk kualitas kanun ini lebih bagus. Saat kita sahkan dalam paripurna DPR dan menjadi lembar daerah Aceh, ini akan menjadi acuan bagi kita bersama, baik itu oleh lembaga penyiaran maupun oleh KPI itu sendiri, sehingga tidak ada lagi nanti persoalan perdebatan ya terkait kenapa kanun itu penting, ya, kenapa kanun itu baru lahir. Sebenarnya Pak Saprijal pada draft sebelumnya kanun itu belum masuk prioritas, sehingga tidak dibahas. Beberapa kali memang 2 tahun ke belakang sempat juga digelar FGD, ya, termasuk di Balmon, di Aula Balmon waktu itu digelar, tapi tidak ada follow up lebih lanjut terkait dengan kanun ini. Nanti sama-sama, termasuk teman-teman media, bisa memberikan pendapat, saran mengenai dengan kanun ini, dan akan juga kita laksanakan rapat dengan pendapat yang melibatkan unsur masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Aceh. Di sisi lain, kami juga ingin menyampaikan kepada KPI dan juga teman-teman lembaga penyiaran agar konten siaran lokal yang disiarkan di Aceh ini kami harapkan jam tayangnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh. Ya, minimal untuk siaran lokal Aceh disiarkanlah pada jam setelah Isya atau di bawah pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jangan pula siaran lokal Aceh ini disiarkan pada jam-jam tidur. Tentu masyarakat Aceh tidak bisa menonton, menyaksikan konten siaran yang Bapak Ibu siarkan.
Kemudian selanjutnya kita berterima kasih dengan munculnya media penyiaran radio dan televisi. Kenapa? Karena dengan ada media radio dan televisi, masyarakat Aceh sampai ke pelosok-pelosok desa yang jangkauannya bisa terjangkau, bisa menikmati informasi terkini dan juga beberapa hal-hal menyangkut dengan pembangunan daerah. Maka sejatinya lembaga penyiaran ini juga menyiarkan konten-konten yang bisa membawa nama Aceh ke kancah internasional, bahkan nama Aceh mungkin ya ke provinsi-provinsi lain. Konten-konten lokal Aceh banyak sekali yang belum disentuh oleh teman-teman media. Muatan lokal seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh yang saat ini kondisi ini terus tergerus. Misalnya untuk bahasa Aceh, mainan-mainan tradisional Aceh, main gasing, anak guli, geda-gede. Ini yang sudah tergerus. Begitu juga dengan kuliner Aceh, tempat-tempat sejarah Aceh, rumah Aceh, jengki, makanan Aceh, kekarah, nyap, timfan, berbagai macam lainnya yang belum kita siarkan dan tampilkan. Yang orang lain saat melihat atau mendengar, menyaksikan, ini adalah satu kasanah nilai yang dimiliki oleh Aceh. Bayangkan dengan daerah-daerah lain yang mereka berbangga dengan hasil yang dimiliki oleh daerah, oleh provinsi, oleh negara lain. Ya, kita juga bisa mengikuti jejak mereka. Siapa yang bisa membantu ini, teman-teman media? Ya, televisi, radio. Radio memang tidak nampak secara visual, tapi dia bisa secara audio mengabarkan apakah dalam bentuk pictures. Ya. Misalnya menggambarkan jengki yang mulai hilang, dia tergerus. Urang hanali tok tepung dengan jengki no madung kangen mesin, sehingga anak cucu kita tahu bahwa di Aceh ini ada jengki. Jangan-jangan nanti orang mengaku dari mana, dari media. Tahu jengki? Tidak tahu, Pak. Nyojek masalah. Dari mana adik ini? Dari Perla. Tahunya? Tidak tahunya. Anak pernah bajunya. Ini pizza ya. Jadi, ini tidak bisa kita pungkiri. Zaman terus berputar. Ya, seperti disampaikan tadi, kita ini dunia main dengan digitalisasi. Kita memang 4.0, orang sudah 5.0, sudah lari. Ya. Kita masih banyak kartu yang kita pakai. Untuk ATM, untuk tol, kita berbeda. Di negara lain cuma ada satu kartu. Itu SIM, itu KTP, itu tol, itu ATM. Apakah akan sampai ke Indonesia? Akan sampai ke tempat kita. 2 hari lagi kita mungkin pakai mobil, tidak lagi pakai BBM. Sudah ada mobil listrik. Sudah ada? Sudah. Mungkin di mana Aceh, saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Sudah ada. Jadi kita harus siap menghadapi itu. Tapi tentu dengan tidak mengaburkan sejarah, dengan tidak meninggalkan entitas dan identitas keacehan. Siapa yang akan membentengi ini? Kita. Siapa yang akan menyiapkan perangkat ini? Teman-teman media yang akan mengkampanyekan kepada dunia luar bahwa di Aceh, ini Aceh. Jangan nanti ada wisatawan, teman-teman dari mancanegara masuk ke Aceh, dia tahu rumah Aceh adalah rumah gedung, rumah beton. Kenapa? Tidak ada lagi rumah Aceh di sini. Coba ukur di mana Aceh, berapa lagi rumah Aceh yang ada di mana Aceh? Selain rumah museum, yang rumah milik warga, bukan yang dimiliki oleh pemerintah. Berapa? Di mana Aceh? Nyaris tidak ada. Kita bisa hitung. Di Wilayah Karing di mana? Mungkin ke pedalaman masih ada tinggal, tapi tidak terpugar lagi. Itu yang akan mau kita sampaikan. Di teman-teman media itu menjadi pilar utama untuk menyampaikan kampanye ini kepada daerah lain luar. Di bandara mungkin kita ada ke Papua, ada ke Sulawesi, ada ke Manado, ada ke Lombok. Coba lihat di bandara orang.
Di bandara kita masuk atau di tengah bandara itu pasti ada dibuat miniatur rumah tradisional. Di bandara kita tidak ada miniatur itu. Baru-baru ini mungkin baru kita memakai bahasa Aceh. Saya saat ke Semarang, ke Jawa Tengah dan Surabaya, dipanggil dengan dua bahasa. Ini bahasa apa? Ternyata bahasa Jawa mereka pakai. Bahasa Jawa lembut. Ada yang mau ke Kulon Progo, katanya. Weng sekeneng weng pak. Ini bahasa Jawa. Oh bisa dia bahasa Jawa. Ada 3 bahasa dia gunakan: Inggris, Indonesia, dan bahasa Jawa. Di tempat kita mungkin baru-baru ini di Bandara Sim menggunakan bahasa Aceh. Itu pun sekali-sekali, tidak sering menggunakan bahasa Aceh. Ya. Nasionalis ya. Operatornya pun menggunakan bahasa Aceh dalam bentuk tilo-tilo, bukan bahasa Aceh meklok. Tapi di Bandara Jawa, meklok bahasa Aceh. Nenji tole. Bahasa Jawa. Meklok, meri di huruf Jawa. Sementara kita kadang-kadang malu menyebutkan kita orang Aceh. Di Jakarta orang Aceh, tokoh Aceh, saya tidak perlu sebutkan namanya, dia mengaku dari Aceh begini begitu, tapi tidak pernah berbahasa Aceh. Saya duduk ngopi, tidak pernah. Saya simak dari saya duduk 2 jam ngopi dengan beliau tidak pernah berbahasa Aceh, selalu berbahasa Indonesia. Aneh ini orang. Karena perleana sesuatu nak buat Aceh, pegah orang Aceh. Hai betul-betul. Kadang-kadang perle kena jet ke PJ Bupati, kadang-kadang kena jet ke Pangdam, kena jet ke Polda, mungkin menang. Jadi pegah dari Aceh. Jadi kita ngomongkan, banggalah kita dengan orang Aceh. Tinggalkan platform lain. Saya ini anak Aceh. Saya orang Aceh. Saya bisa berbahasa Aceh, tinggal di Inggris, tinggal di Jakarta, tinggal di Batam. Saya orang Aceh. Ada nggak berani mengaku seperti itu? Sulit. Lo ustaz dari Aceh, lo wartawan dari Aceh, lo politisi dari Aceh, ngomong aja, plak bahasa Aceh. Tetapi kita juga bisa bahasa Indonesia. Ngomong aja. Ya, orang yang malu mengakui orang Aceh sama dengan orang yang malu mengakui bahwa orang tuanya dulu itu petani. Malu. Ya. Ada pejabat yang sudah sukses di mana Aceh, Pak Saprijam. Roje ke KWB yang ke Pak Kampung mesti matang kuli. Begitu sudah sukses dia malu mengakui bahwa urung siknya urung mekan engkau di kampung. Seperti itulah ketika kita malu mengakui orang Aceh, menghilangkan identitas sendiri. Ya. Maka yang lu sampaikan, tugas daripada teman-teman KPI bersama dengan teman-teman lembaga penyiaran itu, angkat kembali harkat dan martabat melalui konten-konten lokal Aceh ini yang melalui sudah tenggelam. Ya. Ini zaman jauh akan terus berputar. Kita kalau tidak bisa mengimbangi ini akan kalah dengan ABG yang membuat konten siang malam dengan platform media sosialnya. Kita akan kalah ketika tidak bisa kita imbangi. Orang main TikTok, orang main Facebook, orang main Instagram, dia cepat. Berbagai konten dia buat itu, yang orang menarik view-nya besar, banyak sekali. Banyak sekali view-nya. Maka teman-teman sekarang juga harus berbenah. Baik pemilik lembaga siaran radio maupun televisi, berbenahlah. Saatnya sudah harus menggait afiliasi dengan konten lokal. Harus buat paralel. Ketika pun nanti ada konten untuk mengangkat tentang Kasanah Aceh, itu disinkronkan dengan kanal YouTube agar orang bisa mengklik kembali dan menonton saat siaran itu tidak lagi. Jadi kita bisa nonton ulang. Misalnya ketika ada konten lokal dibuat tentang panorama alam di Aceh atau jengki misalnya di Aceh, kita bisa klik lagi di YouTube. Ya. Itu yang paling cepat, yang paling mudah. Begitu juga dengan radio. Sekarang coba perhatikan. Radio-radio nasional saat proses dialog atau beritanya itu selalu dengan dikoneksikan dengan YouTube. Ya. RRI misalnya, RRI, Pro 3 dan sebagainya. Itu saat siaran, penyiarnya itu direkam untuk video, untuk kepentingan YouTube. Dia langsung diupload.
Jadi Pro 3 RRI jam tayang sekian, dia upload dulu. Jadi orang bisa menonton seperti itu. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Kita pastikan Bapak Ibu sekalian, kita jauh akan ketinggalan. Orang terus cepat lari. Speednya cepat sekali larinya. Sangat cepat. Masyarakat sudah menjadi jurnalis. Orang menyebut netizen. Ya, tragedi kecelakaan. Ambruk jalan di Selawah. Perbatasan antara Pidie dengan Aceh Besar. Ya, media belum muncul, media mainstream, tapi di Facebook sudah muncul. Masyarakat sudah video, dia tulis hati-hati melewati Selawah, jalan longsor di sebelah kanan. Orang tahu, oh longsor di Selawah. Begitu juga masuk di TikTok, masuk di Instagram. Cuma di TikTok mana keren macam namusi. Jadi anak-anak begini watai ibu musi. Banjir parosa, ibu lagu Rafli. Lagu sedih-sedih. Kok sedih? Allah Allah menghadapi karena katanya. Ibu lagunya. Hotel banjir nak pakai lagunya. Hotel nonton tanya. Nyaman. Lain kait baju nyok karena le konser. Jadi ikait bunuh bengah lu baca Facebook. Nah warga yang pegang dengku yang pegang alumni Kutakru. Tapi sang IPD Jaya anak konser kok bisa banjir. Jadi liar sekali ini. Ya, kalau tidak teredukasi dengan baik sangat liar. Nanti orang mengklaim mana? Nyok banjir karena anak konser. Padahal bukan faktor konser banjir. Iko hutan diatir nanti bu, diatir benar meriah, diatir takengan, atir perlah, lokok, pantai bidari, atir langkahan. Berapa? Kami sudah pernah pertanyakan itu kepada Dinas Perkebunan Kehutanan. Berapa persen hutan Aceh yang sudah ditebas? Berapa? Tidak bisa mereka berikan data secara real. Apa tugas Polhut yang ditempatkan di pos-pos tertentu? Kenapa kayu bisa dialiri dengan aliran sungai? Ribuan ton. Kayu dama. Bukan kayu sembarangan. Kayu ekspor. Kenapa dia kayu bisa masuk lewat ke Sumatera Utara? Bukan untuk kebutuhan kita di Aceh. Kenapa orang Aceh sangat buat menasah itu ditangkap? Sangat buat masjid ditangkap. Kenapa? Untuk kebutuhan umat. Sangat buat bot juga ditangkap. Inilah wajah negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menyahana dukungan dari urun-urun Manduk ini tidak akan pernah jalan. Media adalah mitra strategis pemerintah. Media adalah mitra strategis pemerintahan di Aceh, baik itu pemerintah maupun DPR Aceh. Mari kita bersinergi sekali lagi untuk membangun Aceh ke arah yang lebih baik, tentu dengan tidak mengabaikan kearifan lokal Aceh, terus melestarikan budaya Aceh, menjaga keberlangsungan sejarah dan harkat martabat Aceh. Pemuda-pemuda Aceh di masa yang akan datang, kita harapkan tentu tidak mengamburkan dirinya dengan pengetahuan sejarah tentang Aceh. Ya, Aceh yang selama ini dikenal oleh orang luar daerah modal, ini ke depan kita harapkan benar-benar menjadi daerah modal bagi Indonesia, sehingga muncul tokoh-tokoh Aceh di masa yang akan datang yang mampu untuk mengkampanyekan Aceh dalam konteks keacehannya, ya, kebudayaan lokal, bahasa yang selama ini bahasa itu juga sudah tergerus. Kita sudah pernah tawarkan ke Dinas Pendidikan dibuat satu kurikulum khusus untuk anak SD dan SMP khusus belajar bahasa Aceh, diatur dalam muatan lokal. Tapi sampai sekarang kayaknya itu belum jalan. Kita harapkan ke depan ya, agar bisa ini dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman Kominfo. Apabila ada website atau media-media resmi yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, ya silakan untuk mengupload, ya, memberitakan terkait dengan kearifan lokal yang saya sebutkan tadi. Selain itu, ini perlu juga catatan ke teman Kominfo, KPI dalam rapat dengan Komisi 1, mereka melaporkan kekurangan anggaran terkait dengan alat, ya, pengawasan
penyiaran, baik itu untuk radio dan televisi, yang anggarannya 200 juta. Ya, ini menjadi atensi untuk Kominfo agar di perubahan bisa dibantu teman-teman KPI sehingga tidak terkendala untuk alat pengawasan siaran, baik radio maupun televisi. Kedepan saya juga berharap Kominfo ini jangan sampai KPI melaksanakan kegiatan tanpa anggaran. Jadi kegiatan duluan tapi proses administrasinya belakangan, jangan. Jadi mohon dipercepat ya, administrasi amprahan keuangan, karena kita memang ada bantu untuk teman-teman KPI, tetapi dengan anggaran yang sangat minim tentu KPI tidak bisa berbuat banyak. Di perubahan mohon disesuaikan lagi, nanti diserahkan ke kami agar bisa kita lakukan penambahan rasionalisasi anggaran kembali. Termasuk nanti harus diagendakan kegiatan KPI ini ya bersama dengan pimpinan media, radio dan swasta adalah dalam bentuk apakah studi kooperatif keluar daerah dengan melihat potensi-potensi provinsi lain, ya, apakah ke Jambi, apakah ke Pekanbaru, ke Papua atau ke Sulawesi. Silakan dianggarkan dengan teman-teman pimpinan media, radio maupun televisi. Jangan agendanya jangan buat di Aceh saja, tapi harus ada di luar daerah juga. Ya. Demikian dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi lembaga penyiaran yang dilaksanakan KPI Aceh tahun 2023 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka.